kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di Kejadian pasal 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Rahman dan Rahim, kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di setiap kehidupan kami sampai pada hari ini. Engkau menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami yang sudah berlalu, malam yang sudah kami lewati, dan kami boleh ada di hari ini semuanya karena Tuhan. Kami minta kekuatan dari Tuhan untuk kami melangkah di hari ini, menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, dan karena itu kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 6, Abram mendapat dekat, saya ulangi ya, ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah saudara, ayat 2 ya, di ayat 2 dikatakan begini saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, panggilan Tuhan atas Abraham yang sebelumnya Abram dapat menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Amin. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, Dia juga akan memberkati kita. Katakan amin. Haleluya 12 kali. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sama dengan yang dikatakan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi besar,
bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, di 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Panggilan terhadap Abraham merupakan langkah awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencananya menyelamatkan umatnya. Amin. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya. Suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kejadian 18 pada ayatnya yang ke-19 menulis seperti ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian tertulis di dalam ayatnya yang ke-19 di Kejadian pasalnya yang ke-18. Nah, saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui garis keturunan Abraham hadirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Amin. Adapun panggilan Tuhan terhadap Abraham ini tidak hanya terdiri atas berbagai janji berkat, tetapi juga terdiri atas tugas dan kewajiban. Jadi bukan hanya bicara berkat, tapi juga ada tugas dan kewajiban. Tuhan menghendaki Abraham hidup taat, itu yang pasti. Amin. Amin. Iya, berjalan menurut jalan-jalannya, agar ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, sekalipun realisasi dari janji-janji tersebut nampak mustahil secara akal manusia, Abraham tetap percaya. Di Kejadian pasalnya yang ke-15, di sana ditulis pada ayatnya yang ke-5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, janji Tuhan digenapi. Bahkan berkat-Nya bukan hanya berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah saja, namun juga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kalau kita ada di dalam Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka saudara dan saya memiliki berkat ini, ya, janji ini, ya, dan ini ingat bukan hanya bicara berkat, tapi juga ada tugas dan ada tanggung jawab di sana. Amin, saudara. Biarlah kita bisa belajar dari panggilan Abraham ini, ya, yang membuat dia diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Apa yang dijanjikan kepada Abraham juga dijanjikan kepada kami. Apa yang diterima oleh Abraham juga akan kami terima. Dan karena itu kami akan menjadi seperti Abraham yang selalu taat, mengikuti firman-Mu, mendasarkan iman kami pada apa yang Kau katakan dan bukan pada apa yang kami lihat, apalagi yang kami rasakan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, pencaharian mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati toko dagangan mereka, studi pelayanan diberkati, rumah tangga, suami istri, anak-anak, mantu, cucu terpelihara. Berkati kesehatan, berkati finansial, keuangan mereka. Kami semua terpelihara di hari ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, ada semangat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami